Terus secara resmi PSSI memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. Tidak hanya bertanggung jawab untuk melatih timnas senior, namun John Hartman juga diberi tanggung jawab untuk mengasuh timnas U23. Lalu siapa sesungguhnya John Hartman? John adalah seorang pria berkebangsaan Inggris berusia 50 tahun yang memiliki sejumlah capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. John mengawali karir sebagai pelatih timnas putri Selandia Baru pada tahun 2006 hingga tahun 2011. John mengepakkan sayap hingga ke negeri Kanada dan menjadi pelatih timnas putri Kanada pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Karir John semakin mentereng ketika menahkodai timnas putra Kanada dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski tak mampu membawa timnas Kanada berbicara banyak di Piala Dunia 2022, nama John Hartman tetap dikenang sebagai pencetak sejarah. John Hartman berhasil membawa timnas Kanada untuk pertama kalinya kembali mengikuti ajang Piala Dunia 2022. Timnas Kanada sebelumnya absen selama 36 tahun dan terakhir kali berlaga di Piala Dunia pada tahun 1986. John juga berhasil membawa timnas Kanada melesat untuk peringkat FIFA dari peringkat 90 menjadi peringkat 33. Tidak hanya itu, John adalah satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas putri dan timnas putra Kanada berlaga di Piala Dunia. Usai diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih timnas Garuda, ujian pertama John adalah melakoni laga di FIFA Series pada bulan Maret mendatang dan juga Piala AFF yang akan berlangsung di pertengahan tahun 2026. Saudara, di hadapan saya sudah ada salah satu striker terbaik sepanjang masa tim nasional Indonesia dan juga legenda sepak bola tanah air karena menjadi pemain naturalisasi generasi pertama tim nasional Indonesia. Ada Bung Christian Eloko Gonzalez. Bung Loko, terima kasih untuk waktunya. Sehat, sama-sama. Alhamdulillah. Oke. Bung, yang jadi perbincangan publik sekarang adalah sosok pelatih baru tim nasional kita. John Hartman telah dipilih oleh PSSI untuk kemudian meracik strategi untuk timnas kita. Pertama, sebelum kita bahas soal pemain naturalisasi dan berbagai macam, saya ingin minta tanggapan Anda soal pemilihan pelatih ini. Apa saya dengar, dia pelatih bagus, pelatih disiplin. Semoga nanti bisa bawa ilmu baru dan suasana baru untuk pemain kita timnas. Bahwa Anda juga salah satu pemain naturalisasi generasi pertama. Kita tahu pada 2010 masuknya Anda ke tim nasional begitu menjadi pemberitaan kala itu. Ketika pertama kali masuk ke tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, sosok pelatih seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemain? Pelatih percaya sama kita ya. Pelatih percaya? Kalau ya memang misalnya seperti waktu saya masuk di timnas, saya sebelum ketemu sama almarhum Alfred. Okay. Dan dia bicara sama saya dan dia bicara que walaupun tidak mudah untuk masuk waktu itu di Indonesia, tapi dia percaya sama saya. Dan waktu itu saya bilang, ya oke, maaf ya, itu untuk saya sudah cukup. Paling penting coach percaya sama saya, karena itu nanti tanggung jawab saya di lapangan. Pelatih percaya sama pemain. Bonding seperti apa yang biasanya dilakukan ketika ada pelatih baru yang kemudian masuk ke tim nasional? Biasanya apa yang dilakukan? Pengalaman saya ya di timnas waktu masuk pertama kali, waktu itu pelatih bicara sama semua. Karena nggak ada pemain bintang atau kecil, nggak. Waktu itu kita semua sama. Kecuali misalnya kita di pertandingan mungkin kita bikin kesalahan fatal, ya mungkin dia bisa panggil untuk bicara pribadi, tapi rata-rata sama semua pemain. Karena kalau kita mau misalnya punya sukses di timnas, kita harus semua kompak. Oke. Artinya meskipun Anda saat itu salah satu pemain yang paling diidolakan,
pemain naturalisasi generasi pertama, artinya perlakuan pelatih terhadap Anda ini sama dengan pemain lokal lainnya? Ya, waktu itu pertanyaan bagus ya. Waktu itu enggak, saya waktu masuk di timnas bukan karena saya González, enggak. Saya satu pemain seperti pemain lain. Main masuk timnas untuk berjuang untuk negara kita Indonesia. Enggak ada khusus spesial, enggak. Tapi Anda mengikuti perjalanan timnas mungkin di era Sintayong, Patrick Kluivert. Saya lihat Anda sering nonton di stadion juga. Ya kalau kita main di sini di GBK, kita sering nonton sama keluarga. Oke, dan kita tahu bahwa cukup berbeda dengan era Bung Loko di kisaran tahun 2010, di mana saat itu kan pemain lokalnya masih banyak. Sementara itu pemain naturalisasi mungkin hanya hitungan jari. Dan saat ini berbalik kondisinya. Ya, waktu itu cuma saya sama Irfan Bahdim. Bung Loko dan Irfan Bahdim yang jadi pemain naturalisasi. Menurut Bung Loko sendiri, apa kiranya yang perlu dilakukan oleh John Hartman untuk betul-betul menyelesaikan pekerjaan rumah dari pelatih-pelatih sebelumnya, Sintayong dan Patrick Kluivert? Waktu ada Sintayong sama Kluivert, oke, semua pelatih pasti punya Ciri khas. karakter beda-beda ya, dan kerja juga masing-masing beda ya. Saya lihat pertama Sintayong, dia kasih banyak peluang untuk pemain kita lokal ya, campur, nggak terlalu banyak naturalisasi ya. Terus waktu masuk Kluivert, saya lihat dia kasih kesempatan sama banyak pemain lokal ya, berapa pemain lokal. Tapi lama-lama masuk lagi naturalisasi ya, kita pengalaman kita pemain bola seperti saya lihat ya pasti nanti pemain kita kasihan, nggak mungkin semua pemain bisa main seperti dulu. Artinya menurut Anda perlu ruang yang lebih luas lagi untuk memberikan kesempatan kepada pemain lokal kita? Mudah-mudahan itu pelatih baru. Pertama, kita semua masyarakat pecinta sepak bola support ya. Dia datang pas masih ada kompetisi ya. Dia punya banyak waktu untuk lihat setiap pertandingan. Tapi saya minta tolong pertandingan di sini di Kaya, di Jakarta, atau Bandung, enggak, di semua kota. Karena saya lihat banyak pemain lokal bagus-bagus sekarang. Banyak pemain lokal dengan kualitas yang bagus? Ya bagus. Cuman kadang-kadang saya ketemu sama beberapa pemain, dan mereka curhat sama saya. Saya bilang, kenapa kamu ini sekarang? Kamu dulu ini. Ya loko, saya tata sama. Enggak, saya lihat kamu enggak tata seperti dulu. Kamu harus punya semangat dan motivasi untuk bisa buktikan que kamu bisa masuk timnas. Dan dia jawab, di mana loko kita bisa masuk timnas? Enggak ada kesempatan untuk kita. Apalagi loko tahu sendiri semua pemain naturalisasi semua dari luar. Untuk apa? Kita sekarang fokus di kompetisi. Saya bilang enggak, itu kamu salah. Siapa tahu kamu nanti di pertandingan kamu bagus, pelatih waktu itu ada, panggil kamu, kamu harus siap. Saya boleh pinjam satu barang ini mungkin Bung Loko. Ini kalau tidak salah foto yang cukup ikonik ketika Piala AFF. Ya, itu waktu Piala AFF. Waktu Anda mencetak gol ya, kalau tidak salah ya? Kalau nggak salah ya. Melawan Filipina ya? Oke. Dan momen AFF ini menjadi momen yang tidak terlupakan, Bung Loko, karena hampir saja kita untuk pertama kalinya meraih trofi, meskipun harus mengakui kekalahan dari Malaysia. Kita tahu juga John Hartman, salah satu event terdekat adalah Piala AFF tahun ini di bulan Juli. Ya itu kesempatan bagus untuk dia, untuk bisa lihat kualitas pemain kita lokal. Tapi di situ dia bisa tahu pemain ini bisa punya karakter seperti apa. Kita juga kita pencinta sepak bola nggak bisa. Seperti saya tadi bilang, dia baru datang, kita harus support. Kita nggak bisa lihat hasil nanti Piala AFF. Karena dia bukan untuk datang cuma untuk Piala AFF. Dia datang untuk ke depan. Untuk mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi. Kualifikasi untuk bisa masuk Piala Dunia juga lagi nanti. Bahwa masih ada beberapa tahun menuju 2030 untuk kita meraih impian kita masuk ke Piala Dunia. Anda meyakini dengan komposisi pemain, dengan komposisi pelatih, termasuk juga komposisi di internal PSSI, mampu untuk menembus Piala Dunia? Kita kemarin hampir sampai ya, bisa lolos.
Kita sekarang harus lupa dan memudahkan sama pelatih ini baru bisa buka pikiran seperti suasana baru tahu untuk pemain dan pasti dia tahu bagaimana kasih motivasi semangat pemain untuk pikir untuk Piala Dunia U20 2030. Oke. Tapi ketika Anda menjadi punggawa timnas, apakah Anda merasakan tekanan yang begitu besar mungkin dari supporter kita atau seperti apa sebenarnya suasana mungkin di ruang ganti atau di Enggak, alhamdulillah waktu itu enggak. Tergantung masing-masing pikiran pemain. Oke. Semua mental. Tapi alhamdulillah waktu itu enggak ada sama sekali tekanan dari mana-mana. Cuma ada support terus. Oke. Dan kasih semangat dan motivasi. Oke. Enggak ada tekanan sama sekali. Karena kenapa saya tanyakan ini, kita tahu bahwa ketika ada peralihan dari Sintayong ke Patrick Kluivert, sorot mata supporter kita kan begitu tajam ya kepada pelatih. Tapi artinya pelatih juga harus mampu memikul beban itu. Tapi itu biasa di sepak bola. Bukan cuma Indonesia, di semua negara. Tergantung mental kita seperti saya tadi bilang. De semua sepak bola dunia selalu, de semua soporte, misalnya selalu datang 3-4 orang untuk bicara sama pelatih, untuk kasih support, atau untuk bicara, oke, coach, kita ada di belakang kamu, kita harus support ini dan diskusi. Enam kali pertandingan itu saya hanya kebobolan cuma 3. Artinya saat itu timnas kita adalah timnas yang diperhitungkan. Diperhitungkan khusus di Asia.